Pertama-tama kenalkan, nama saya Iksan Yosari yang akan bertindak selaku moderator pada sore ini. Saya sebagai peneliti di Setara. Nanti yang akan memaparkan soal temuan-temuan dan riset data itu ada Mbak Kirtan selaku peneliti KBB di Setara, dan juga pembacaan data maupun analisis terhadap berbagai dinamika selama tahun 2025 akan disampaikan oleh Mas Halili selaku Direktur Eksekutif Setara Institute. Pertama-tama teman-teman, yang perlu kami sampaikan bahwa laporan KBB tahun 2025 ini merupakan publikasi ke-19 Setara mengenai data KBB. Karena perlu kami sampaikan bahwa rilis data KBB ini itu sudah dilakukan Setara sejak tahun 2007 dan konsisten sampai dengan tahun 2025 kemarin. Jadi Setara punya data yang confirm untuk mengetahui, menilai ataupun memberi gambaran bagaimana kira-kira kondisi pemajuan toleransi apakah regresif maupun progresif melalui berbagai data-data yang sudah kami kumpulkan sejak tahun 2007 gitu. Bahkan melalui berbagai data itu kami mengetahui bagaimana dinamika intoleransi yang dulu tidak hanya dilakukan oleh aktor atau negara, tapi juga non-negara. Artinya kompleksitas isu intoleransi akan semakin berkembang dengan aktor-aktor yang semakin berkembang, tidak hanya negara tapi juga non-negara. Nah, dalam konteks laporan KBB tahun 2025 ini juga menemukan momentum yang penting, mengingat laporan KBB tahun 2025 itu memotret atau memberi gambaran kondisi toleransi di Indonesia pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran. Gitu. Jadi akan kita lihat apakah berbagai penegasan soal komitmen toleransi baik yang tercermin melalui Asta Cita maupun penegasan dalam berbagai agenda-agenda Presiden, Wakil Presiden dalam berbagai hari besar keagamaan misalnya, apakah akan berbanding lurus dengan berbagai realitas di lapangan, atau jangan-jangan terdapat gap besar yang mesti diperbaiki dan juga diperhatikan serius oleh Presiden. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nanti akan dipaparkan oleh saudari Kirtan mengenai seperti apa data KBB tahun 2025 yang sudah disusun oleh Setara. Sebelumnya yang kami hormati Direktur Eksekutif Setara Institute, Bang Halili Hasan, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan yang telah hadir baik secara langsung di ruangan ini maupun yang telah bergabung melalui Zoom. Saya akan mungkin langsung masuk pada temuan-temuan terkait dengan temuan umum Bapak Ibu. Kami mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 221 peristiwa pelanggaran dengan jumlah tindakan sebanyak 331 tindakan. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan jumlah peristiwa dan tindakan yang kami catat dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun sebelumnya, tahun 2024, terjadi memang sedikit penurunan ya. Namun demikian sebenarnya penurunan ini bukan menjadi tanda atau bukan menjadi sinyal positif sebenarnya, karena jika nanti kita masuk pada temuan-temuan berikutnya, kita juga akan menemukan sebenarnya pola-pola yang baru gitu ya, yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini. Next. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada kurang lebih 3 temuan umum yang kami temukan gitu ya dari banyaknya peristiwa-peristiwa dan tindakan yang terjadi selama tahun 2025, di mana memang ini adalah juga menjadi faktor menjadi kontekstual trigger gitu ya dari tingginya kemudian angka pelanggaran KBB yang secara konsisten terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yang mana memang kami selalu di Setara Institute menyebutnya sebagai situasi stagnasi gitu ya, di mana memang sedikit terjadi penaikan atau penurunan yang tidak signifikan, tetapi memang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan juga gitu. Nah, salah satunya adalah regulasi diskriminatif dan intoleran yang menyasar pada kelompok minoritas seperti kelompok agama Kristen dan Katolik dan juga Jemaat Ahmadiyah.
Lalu kemudian kita masih menemukan tindakan aparat yang membela kelompok minoritas atau membela kelompok mayoritas atau memilih menyelesaikan masalah dengan cara berdamai gitu ya. Jadi ada pola-pola kerukunan yang dilakukan demi menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, selain daripada memberikan atau berorientasi untuk menyelesaikan masalah tersebut pada kelompok minoritas. Lalu kemudian kami juga mencatat adanya statement yang diucapkan oleh aktor kunci, ya, terutama terkait dengan kasus penyerangan rumah doa di Padang Sara yang terjadi di tahun 2025, di mana Kementerian Agama mengungkapkan bahwa kasus tersebut bukanlah termasuk kasus sara atau intoleransi, melainkan hanya kasus kesalahpahaman, di mana ini sebenarnya merupakan bentuk simplifikasi dari pemerintah terkait dengan kasus-kasus intoleransi yang bahkan sudah menimbulkan dampak yang cukup serius. Nah kemudian next, berikut ini adalah gambaran grafik ya tindakan aktor negara dan aktor non negara dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tahun 2025, di mana pada tahun ini tindakan aktor non-negara itu masih lebih tinggi daripada tindakan aktor negara, di mana tindakan aktor non-negara itu berjumlah 197 tindakan dan tindakan aktor negara berjumlah sebanyak 128 tindakan. Next. Nah, berikut adalah kategorisasi dari aktor negara dan aktor non-negara pelaku tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana masih sama seperti tahun sebelumnya, bahwa untuk aktor negara sendiri itu yang paling tinggi masih pada pemerintah daerah, tentunya salah satunya dengan adanya regulasi-regulasi diskriminatif gitu ya, yang kita masih belum menemukan adanya upaya sebenarnya yang cukup berani dari elemen pemerintah untuk memberikan revisi terhadap peraturan-peraturan diskriminatif tersebut. Lalu kemudian disusul oleh kepolisian itu sebanyak 15 tindakan, lalu TNI, Kejaksaan dan Satpol PP yang masing-masing ada 6 tindakan, dan terakhir Kementerian Agama sebanyak 5 tindakan. Nah, Bapak Ibu, lalu untuk aktor non-negara ini kami menemukan adanya pola baru sebenarnya ya, di mana di tahun ini kelompok warga itu menjadi aktor non-negara tertinggi pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana kami mencatat sebanyak 61 tindakan dilakukan oleh kelompok warga. Lalu kemudian disusul oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas, lalu kemudian MUI, dan kemudian tokoh agama, lalu ada perangkat FKUB dan juga individu. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu highlight kasus yang coba kita tampilkan, yang juga ada di dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2025 yang nanti akan bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu kasus yang disebabkan oleh tindakan intoleransi oleh kelompok warga yang tentunya menyebabkan adanya eskalasi gitu ya, yang menyebabkan kemudian tidak hanya kerusakan rumah ibadah dan tidak bisanya kelompok minoritas beribadah di rumah ibadah tersebut, tetapi juga menyebabkan trauma dan juga luka fisik terhadap korban yang merupakan anak-anak, di mana memang pada saat itu kebetulan ada banyak sekali anak-anak yang sedang beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan di rumah doa tersebut gitu. Nah, dalam laporan ini gitu ya, kami juga melihat bahwa dalam kasus ini khususnya anak-anak yang menjadi kelompok rentan dan juga menjadi korban dalam kasus ini sebenarnya sudah mengalami ketidakadilan berlapis ya Bapak Ibu, di mana yang pertama tentunya anak-anak yang melakukan atau menerima pendidikan keagamaan secara informal di rumah doa ini adalah hasil sebenarnya dari kegagalan pemerintah dalam sektor pendidikan untuk memberikan hak-hak mereka untuk dapat menerima pendidikan agama sesuai dengan agama mereka masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua, ketika mereka
kemudian berusaha untuk mendapatkan pendidikan secara informal di rumah doa. Nah, ini kembali lagi terkikis haknya gitu ya, karena ada kelompok-kelompok intoleran yang berusaha dan bahkan akhirnya sampai melukai anak-anak yang kemudian menjadi kelompok rentan dalam kasus ini. Next, terkait tren dan highlight peristiwa, Bapak Ibu, ada 3 hal atau 3 pola peristiwa yang kami rangkum dalam laporan ini. Yang pertama ada menguatnya kontribusi tindakan pelanggaran KBB dari aktor non-negara, khususnya warga masyarakat tadi ya, sesuai dengan temuan perolehan kasus dari penghitungan kami. Lalu kemudian pelanggaran diskriminasi terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah yang masih kita temukan gitu ya, bahkan beberapa kasus itu yang terjadi secara beruntun itu cukup menjadi highlight di tahun lalu ya. Kita tahu ada pelaksanaan jalsah salanah secara serentak yang juga kemudian pelarangan pelaksanaannya juga tentunya dilakukan secara serentak di beberapa daerah. Lalu kemudian adanya pembatalan diskusi terkait dengan buku mengungkap tabir Ahmadiyah di AIN Manado ya, itu yang juga cukup mengkhawatirkan. Lalu kemudian yang terakhir adalah lemahnya komitmen untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran KBB atas kelompok umat Kristiani, kelompok agama Kristen dan Katolik, di mana memang dalam laporan ini sesuai dengan apa yang menjadi penghitungan kami gitu ya, dari temuan-temuan kasus-kasus yang ada, bahwa angka korban tertinggi di tahun 2025 adalah masih kelompok umat Kristiani gitu ya, yang mana di dalamnya masih banyak tindakan-tindakan berupa gangguan terhadap rumah ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah dan kegiatan peribadatan, termasuk juga penyerangan yang ada di GKS Padang Sarai tadi. Next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tindakan pelanggaran KBB oleh aktor negara ini kami coba munculkan 6 tindakan terbanyak yang dilakukan oleh aktor negara. Yang pertama diskriminasi, lalu kemudian pelarangan usaha, lalu pelarangan kegiatan keagamaan, penyesatan, pelarangan pembangunan rumah ibadah, dan kebijakan diskriminatif. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa melihat ya bahwa pelarangan usaha itu ada di 2 terbanyak, di mana saat ini berarti tindakan-tindakan intoleransi ini tidak hanya menyentuh atau tidak hanya menyerang kelompok-kelompok institusi-institusi keagamaan minoritas, tapi juga sudah masuk dampaknya pada ranah ekonomi. Next. Untuk aktor non-negara sendiri, di tindakan tertinggi itu adalah intoleransi, lalu kemudian pelarangan pembangunan rumah ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, penyesatan, intimidasi, dan pelarangan usaha. Next. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di awal juga tadi terkait dengan korban dari kasus-kasus tindakan-tindakan pelanggaran ini, pada tahun ini yang terbanyak masih sama seperti tahun sebelumnya juga ya, di tahun 2025 korban yang paling banyak menerima dampak dari tindakan intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah kelompok umat Kristen dan Katolik ya, lalu disusul dengan kelompok warga. Lalu kemudian ada individu, pelaku usaha ya, karena tadi ada pelarangan usaha. Lalu kemudian umat Islam, kelompok jemaat Ahmadiyah yang di tahun 2025 ini juga kasus-kasusnya cukup mengalami eskalasi, yang nanti kita akan lihat di slide paparan selanjutnya. Dan di posisi akhir itu ada tokoh agama sebanyak 10 tindakan. Next. Masuk ke sebaran wilayah, Bapak Ibu.
Jawa Barat masih lagi-lagi menempati posisi paling tinggi untuk wilayah terjadinya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lalu kemudian disusul oleh Aceh di posisi kedua ya, sebanyak ada 23 tindakan. Lalu Jawa Timur sebanyak 18 tindakan, Jawa Tengah 13 tindakan, dan DKI Jakarta 12 tindakan. Selanjutnya mungkin sedikit penjelasan, mungkin mengapa Jawa Barat ya, penjelasan kenapa Jawa Barat masih bertahan di posisi tersebut. Next. Ada dua faktor yang kami catat. Yang pertama, adanya regulasi diskriminatif ya yang masih dilanggengkan gitu. Salah satunya adalah peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lalu kemudian peristiwa intoleransi di tingkat masyarakat ya, di tingkat akar rumput, di mana muncul kelompok-kelompok intoleran yang masih berusaha melanggengkan praktek-praktek mayoritarianisme dan membuat atau membatasi ruang gerak atau kebebasan teman-teman minoritas untuk berekspresi. Next. Nah, dalam temuan kami ini kami masih menemukan beberapa kasus pelaporan penodaan agama, contohnya lalu kemudian ada pelarangan usaha juga yang dilakukan. Ini di Jawa Timur kita masih menemukan pelaporan penodaan agama YAIMIM oleh Aliansi Literasi Akademisi Muslim atau ALAM yang terjadi di Kota Malang. Next. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, sekalipun memang banyak sekali hal-hal yang kita temukan, tentunya yang masih mengkhawatirkan gitu ya, yang masih kemudian memperlihatkan kondisi ekosistem toleransi di Indonesia yang masih mengkhawatirkan. Tapi kami juga menemukan adanya inisiatif-inisiatif progresif, upaya-upaya yang positif dari pemerintah-pemerintah daerah sebenarnya untuk memperkuat ekosistem toleransi di level akar rumput. Salah satunya itu di tahun 2025 kami menemukan adanya peraturan daerah atau Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 1 tahun 2025 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Dan juga contoh yang lain adalah peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2025 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Next. Dengan gambaran situasi yang kita sudah lihat Bapak Ibu ya, dari apa yang sudah coba kami tuliskan di dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, sekalipun memang ada upaya-upaya progresif yang dilakukan, tentunya jika ini memang tidak betul-betul dikawal, terutama pada level akar rumput ya, ini tentunya akan membuat situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam jangka waktu yang kurang lebih 5 tahun ke depan ini akan masih mengalami stagnasi. Nah, tantangan KBB di Indonesia saat ini, jika kita lihat dari perspektif hukum, kami mencoba mensegregasi, membagi menjadi 3 aspek, di mana dalam legal substance itu pengaturan itu masih bertumpu pada regulasi lama yang problematik, regulasi-regulasi diskriminatif yang masih ada gitu ya. Salah satunya juga adalah regulasi yang menghambat pembangunan rumah ibadah teman-teman kelompok minoritas ya. Lalu kemudian pada legal structure itu kondisi penegakan hukum ya dan keberanian untuk melakukan revisi terhadap regulasi itu belum menunjukkan perbaikan yang sistematis. Dan yang terakhir, legal culture, kita lihat di level masyarakat itu kapasitas koersif warga yang cukup mendominasi dalam mempengaruhi keputusan publik melalui tekanan sosial dan ekspresi mayoritarianisme ya. Salah satunya ini kita bisa lihat dari kasus pembatalan bedah buku mengungkap tabir Ahmadiyah di IAIN Manado, di mana pembatalan tersebut didasari oleh fatwa MUI yang sebenarnya kalau kita lihat pada hierarki peraturan perundang-undangan tentunya fatwa MUI tidak termasuk di dalamnya gitu ya, tetapi memang realitanya fatwa tersebut
mempengaruhi opini dan kemudian mempengaruhi keputusan publik juga dalam pengambilan keputusan, khususnya sesuatu yang berkaitan dengan ekspresi dari kelompok minoritas. Next. Dari analisis tersebut, kami melihat juga bahwa penting sebenarnya dilakukan reorientasi, ya dibutuhkan adanya reorientasi yang bersifat fundamental dalam menata kebijakan dan tindakan negara yang lebih sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju negara, serta konstitusi negara yang memberikan jaminan konstitusional atas semua hak, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan seluruh aspek kebinekaan Indonesia, baik bagi mereka yang secara kuantitatif banyak maupun sedikit. Nah, dari temuan-temuan tersebut, dari apa yang kami coba rangkum di dalam laporan ini, gitu ya, dari peristiwa-peristiwa yang sudah menunjukkan pola dari kejadian-kejadian yang ada, kami memberikan beberapa rekomendasi sebenarnya. Yang pertama, Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Dan Presiden harus tegak lurus dalam konteks ini dengan jaminan KBB yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Presiden perlu melakukan percepatan penyusunan Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau PKUB yang sampai sekarang mungkin kita semua belum mendengar progresnya sampai di mana, Bapak Ibu. Sebagai pengganti dari PBM 2006, diharapkan Perpres PKUB ini dengan memastikan substansinya memperkuat jaminan hak, bukan mempertahankan mekanisme-mekanisme veto sosial terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Kemudian Presiden perlu menginisiasi adanya revisiting dan penghapusan atas seluruh peraturan atau regulasi yang sudah ada di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat diskriminatif dan mempersempit ruang gerak kelompok minoritas agama di Indonesia seperti Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya. Kemudian Kementerian Agama perlu menginisiasi adanya deteksi dini dan intervensi preventif terhadap kekerasan berbasis agama, terutama di lingkungan pendidikan. Kita tahu ada satu kasus juga di tahun 2025 itu yang cukup menggemparkan, ya, di mana meninggalnya salah seorang siswa SD di Indragiri Hulu di Riau, ya, itu yang belakangan diketahui kalau beliau itu adalah korban bullying, di mana salah satu alasan kenapa teman-temannya ini melakukan tindakan bullying terhadap korban adalah karena korban berbeda agama. Kemudian aparat penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis agama secara konsisten dan tidak selektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa ruang akademik terlindung dari praktik pembungkaman dan pembatalan kegiatan berbasis kelompok masyarakat tertentu. Pembatalan kegiatan akademik ini mencederai tentunya kebebasan akademik dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Tadi, ya, kalau kita kilas balik apa yang terjadi di IAIN Manado. Lalu kemudian DPR, juga DPRD perlu mendorong harmonisasi regulasi yang masih diskriminatif dan memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip non-diskriminasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin terkait analisis yang lebih dalam dan mendetail, kita akan dengarkan dari Direktur Eksekutif Setara Institut kepada Bapak Khalidin Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Iksan Tirta untuk pengantar dan detail temuan berkenaan dengan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan sepanjang tahun 2025. Saya ingin memberikan ulasan sedikit pada beberapa hal. Tentu pertama kita mesti bilang bahwa ini adalah seperti yang dibilang oleh Ihsan, ini adalah produksi pengetahuan berkenaan dengan kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia yang ke-19. Sudah sejak tahun 2007 kami melakukan program monitoring
pemantauan, pencatatan atas peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Barangkali pada bagian ini saya ingin mengingatkan ulang kenapa Setara melakukan pembedaan atas peristiwa dan tindakan. Peristiwa itu secara umum melekat pada ruang dan waktu. Jadi satu peristiwa itu kalau dia di satu waktu tertentu, di satu tempat tertentu terjadi pelanggaran, maka kita catat sebagai satu peristiwa. Jadi kalau peristiwa itu sekali lagi melekat pada ruang dan waktu. Sementara tindakan itu melekat pada aktor. Jadi di dalam satu peristiwa sangat mungkin aktor yang melakukan pelanggaran itu lebih dari satu. MUI melakukan apa, kelompok intoleran dalam bentuk ormas misalnya melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa. Kalau dalam satu peristiwa itu aktornya ada, misalnya ya, ada satu ormas, 2 pemerintah daerah, 3 kepolisian, itu sudah ada 3 aktor, maka terjadi 3 tindakan. Polisi melakukan apa, ormas melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa. Jadi sekali lagi, kalau peristiwa itu melekat pada ruang dan waktu, lokus dan tempus. Kalau tindakan itu melekat pada aktor, pelaku tertentu melakukan apa, gitu ya. Jadi sangat mungkin dalam satu peristiwa aktornya lebih dari satu, maka tindakannya lebih banyak. Makanya dalam data kami sejak tahun 2007 itu selalu tindakan itu lebih besar daripada peristiwa, karena sangat mungkin dalam satu peristiwa itu ada lebih dari satu aktor. Itu bagian pertama. Yang lain yang juga penting untuk kita sampaikan adalah berkenaan dengan korban. Korban terbesar tahun 2025 adalah umat Kristiani. Yang lainnya juga tinggi seperti tadi disampaikan oleh Tirtan ya dalam bagian highlight atau tren ya. Ada Ahmadiyah. Ahmadiyah juga merupakan salah satu kelompok rentan, kelompok korban yang selalu menjadi paling besar menjadi korban dalam peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa minoritas itu seperti tidak mendapatkan jaminan? Saya ingin memberikan satu penegasan bahwa bagian yang paling problematik dari tatanan atau secara umum tata kebinekaan Indonesia adalah berkenaan dengan regulasi. Jadi regulasi itu selalu menjadi tadi dalam bahasa kami seperti dipaparkan oleh kita contextual trigger. Triggernya itu selalu regulasi. Sepanjang regulasi itu tersedia, maka selalu terbuka ruang bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sehingga salah satu rekomendasi yang tadi kami sampaikan adalah kita mendorong agar Presiden berani melakukan upaya untuk merevisi, meninjau ulang, termasuk membatalkan jika itu dibutuhkan pembatalan regulasi itu. 2 regulasi yang paling problematik adalah 1 BBM yang kita sering sebut sebagai BBM rumah ibadah tahun 2006. Itu nomor 1 karena ada begitu banyak restriksi, diskriminasi, intoleransi atas teman-teman minoritas agama. Kristiani termasuk yang paling besar adalah formula 90-60. Sering ada upaya untuk melakukan pembatasan dengan alasan minoritas tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah 90 persetujuan dari calon pengguna dan 60 dukungan dari non pengguna. Ini problematik dan itu ada di dalam BBM 2006.
Yang lain selain BPM 2006 adalah SKP 2008. SKP tentang larangan, sebenarnya kalau di dalam SKP itu bukan larangan tapi peringatan. Judulnya peringatan terhadap Ahmadiyah. Jadi peringatan terhadap Ahmadiyah itu kemudian menjadi instrumen regulasi untuk merestriksi, bahkan mendorong terjadinya persekusi atas Ahmadiyah di banyak tempat, gitu ya. Kita tahu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak kasus. Sepanjang 2025 saja ada 12 kasus. Sebelum-sebelumnya kasusnya bahkan berdarah. Beberapa yang bisa kita sebut kasus yang berdarah, misalnya Gresik, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ada satu kesalahpahaman dari negara yang berkenaan dengan bagaimana mereka mesti melihat Ahmadiyah sebagai warga negara. Di bagian yang tadi sudah dijelaskan oleh Kirtan, salah satu temuan itu yang berkenaan dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu saya kira kenapa kita mesti sebut negara itu keliru. Keluar negara itu paling tidak pada 3 hal. Ya, pertama adalah dalam menempatkan fatwa MUI. Memang MUI itu mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Fatwa sebagai pandangan keagamaan yaitu sesuatu yang biasa, yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Silakan saja. Si A mau mengatakan tafsirnya begini, si B mengatakan tafsir yang berbeda, silakan saja, itu dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Pandangan keagamaan, interpretasi keagamaan, tafsir keagamaan itu sesuatu yang dijamin oleh konstitusi kita sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Yang kemudian menjadi problematik adalah kalau pandangan keagamaan itu dijadikan sebagai dasar hukum. Itu kekeliruan mendasar itu dari negara ketika menjadikan pandangan keagamaan masyarakat termasuk ormas. Ya kita tahu MUI itu merupakan ormas seperti yang lain-lain juga, seperti istana juga. Dia merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh agama dari kalangan Islam. Dia bukan lembaga negara yang secara spesifik itu dibentuk untuk mengeluarkan fatwa yang kemudian fatwanya itu mengikat secara hukum. Tapi problemnya negara selalu menjadikan fatwa MUI itu sebagai dasar. SKB itu dasarnya salah satunya adalah fatwa MUI. Ini problematik. Harusnya kalau kembali ke Undang-Undang Nomor 12 2011 ya, sisi ya, tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ada salah satu pasal yang menyebut mengenai hierarki di pasal 7 ya. Itu hierarki peraturan perundang-undangan, kan yang paling tinggi Undang-Undang Dasar. Di bawahnya KPPR yang masih berlaku. Berikutnya Undang-Undang dan Perpu, berikutnya peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden, berikutnya peraturan daerah. Hanya itu saja. That's it. Peraturan perundang-undangan kita. Hierarki peraturan perundang-undangan hanya itu. Dan presiden, penyelenggara negara, aparatur negara di tingkat pusat maupun di tingkat lokal itu mesti mengacu sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan itu. Dan bukan pada yang lain. Termasuk bukan pada pandangan keagamaan dari salah satu organisasi kemasyarakatan tertentu. Bahwa pandangan mereka itu dilindungi oleh undang-undang, yes, kita semua setuju. Bahwa pandangan keagamaan dari satu lembaga, dari satu perorangan, dari satu tokoh agama itu dijamin. Yang menjadi problem kemudian ketika negara itu menjadikan pandangan keagamaan itu sebagai dasar untuk melakukan kebijakan lebih lanjut dan melakukan pengaturan, termasuk melakukan tindakan yang merepresentasikan negara sebagai apa yang di dalam hak asasi manusia disebut sebagai duty bearer atau pemangku kewajiban. Itu problemnya. Satu, kekeliruan dasar. Yang kedua, kekeliruan negara yang berkenaan dengan Ahmadiyah adalah ketika pemerintah mengeluarkan SKB. SKB itu sesuatu yang keliru. Pasal 29 ayat 2 itu memberikan jaminan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu bunyi letterlock dari pasal 29 ayat 2. Tidak ada tafsir yang lain selain bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama tiap-tiap orang. Karena di situ disebut negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk perorangan. Nggak penting berapa jumlah mereka dalam kelompok, karena yang dijamin oleh negara itu adalah perorangan. Nggak urusan mau kita hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Berbeda dengan yang lain yang 1000 orang, 1 juta orang misalnya gitu. Itu nggak penting karena negara itu menjamin tiap kepala, tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan percayaannya. Nah, ketika pemerintah itu kemudian mengeluarkan kementerian, 3 kementerian dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung, kemudian mengeluarkan SKB yang melarang cara pandang keagamaan tertentu dari satu komunitas Muslim yang namanya Ahmadiyah, yaitu keliru. Sehingga SKB ini harus dicabut menurut kami. Ya, masalahnya mungkin tidak populer. Lagi-lagi kami ingin mengatakan kepada Presiden dan pemerintah, ya harusnya kalau kita mau konsisten bernegara, ya tegak lurus pada konstitusi, tegak lurus pada jaminan yang ada dalam konstitusi negara, tegak lurus terhadap ideologi negara. Negara tidak boleh kalah pada tekanan kelompok, tidak boleh kalah terhadap desakan-desakan kelompok intoleran. Karena setiap warga negara berapapun jumlah mereka dalam kelompok itu dijamin haknya oleh konstitusi negara dan pemerintah harus balik ke situ. Jadi sekali lagi SKB itu problematik dan itu merupakan bentuk lain tadi saya sebut sebagai kesalahan fundamental negara. Yang ketiga, kesalahan fundamental yang lain adalah ketika pemerintah negara itu membiarkan pengaturan dengan norma yang lebih eksesif. Saya ingin menyebut misalnya Pergub nomor 11 tahun 2012 di Jawa Barat yang isinya larangan terhadap Ahmadiyah, yang norma di dalamnya itu sama sekali bertentangan dengan SKB 2008, bahkan jauh berbeda. Itu lebih eksesif. Tidak boleh, isinya itu bukan peringatan tapi perintah yang melarang untuk Ahmadiyah itu bahkan mengekspresikan identitas mereka, menggunakan pelang itu juga dilarang. Itu pengaturan regulasi di tingkat daerah yang eksesif, yang hal itu tidak dicegah oleh pemerintah, oleh pusat. Itu tidak dicegah. Padahal ya seharusnya dengan mengacu pada asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, hukum yang lebih tinggi mengalahkan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah, ya harusnya tidak ada alasan bagi negara untuk kemudian melakukan telaah dan kemudian mendorong pembatalan regulasi-regulasi di tingkat daerah. Ini problem ketiga, kesalahan fundamental ketiga yang dilakukan oleh negara. Kemudian yang lain, bagian lain yang juga penting untuk kita highlight adalah apa yang tadi disebut oleh Tirtan, bahwa aktor negara kontribusinya itu bagi pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia lebih tinggi daripada aktor negara. Pelanggaran oleh aktor non negara itu lebih tinggi daripada pelanggaran oleh aktor non negara. Mengapa bisa demikian? Jadi kalau kita cek data, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, kalau kita cek data sejak tahun 2007 ya, secara akumulatif jumlah pelanggaran oleh aktor non negara memang lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara. Hanya masalahnya kemudian pertanyaannya adalah apakah dampak dari pelanggaran oleh aktor non negara itu
lebih serius daripada pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara. Kita cek coba social setting kita. Kalau kita cek setting sosial dari masyarakat Indonesia, secara umum warga kita itu, masyarakat kita itu kan feodal secara umum. Bukan Halil yang mengatakan gitu. Yang mengatakan begitu itu sudah lama sekali, Muhtar Lubis ya. Tahun 1976, Muhtar Lubis ketika pidato di tim Taman Ismail Marzuki dalam satu pidato kebudayaan yang judulnya Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban, dia sudah mengatakan bahwa 1 dari 6 watak manusia Indonesia adalah feodal. Kalau feodal, maka preferensi sosial itu ditentukan oleh patron pada dasarnya. Patron itu yang paling besar di Indonesia 2 wajah patron kita itu. Pertama, pemerintah. Maka kalau negara melakukan pelanggaran 1 dalam bentuk mengeluarkan regulasi, daya rusaknya itu bisa lebih besar daripada 3 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara. Karena ini dilakukan oleh patron yang dia mempengaruhi aktor-aktor non-negara yang lain gitu. Jadi satu kebijakan negara itu bisa mempengaruhi sikap sosial dari warga negara. Kira-kira begitu. Jadi secara kuantitatif kontribusi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara memang lebih besar dari negara, tapi secara substantif daya rusak dari pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan aktor non-negara. Itu penjelasan pertama. Tapi kita mesti juga katakan bahwa tingginya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor non-negara sebenarnya mendorong kita semua seharusnya untuk kita terus-menerus melakukan pendidikan publik. Jadi publik kita ini harus disadarkan, bukan hanya disadarkan dari pilihan politik dan mereka tidak terbelenggu oleh amplop gitu. Amplop ketika hajatan elektoral, bukan hanya itu, tapi publik kita itu juga harus dididik terus-menerus agar mereka terbiasa dengan perbedaan di sekitar mereka, dengan perbedaan agama. Itu sesuatu yang biasa. Makanya di dalam studi multikulturalisme kan sering disebut begini, tatanan masyarakat yang ideal itu salah satunya peaceful coexistence, yaitu kehendak untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan itu. Jadi perbedaan yang terjadi antara kita pasti akan melahirkan berbagai ketidaksetujuan. Kalau dalam studinya, dalam studi setara yang lain, misalnya di IKT, indeks kota toleran, kita juga sering mengingatkan bahwa toleransi itu salah satu bentuknya adalah dalam bentuk apa yang sering disebut sebagai sublimated disapproval atau ketidaksetujuan yang dihaluskan. Ya nggak boleh nggak, kita pasti tidak setuju terhadap yang lain. Jangankan antara agama, satu agama aja sangat mungkin mereka saling setuju tidak setuju, gitu ya. Soal jilbab misalnya kan, ya ada muslim yang pakai jilbab, ada yang tidak. Itu sesuatu yang biasa saja, ketidaksetujuan itu. Tapi ketidaksetujuan itu bukan alasan bagi warga negara kita untuk kemudian ngambil batu, ngambil kayu dan mentung yang lain. Gitu. Jadi tetap ketidaksetujuan itu harus dihaluskan. Kalau ketidaksetujuan pada pendirian rumah ibadah tertentu, kelompok minoritas misalnya, itu ada di dalam kepala kita, ada di dalam hati kita, ya biarin aja gitu. Yang menjadi soal, kalau saya tidak setuju, kemudian datang ke digital printing, kemudian nyetak banner ukuran 3 kali 1 meter, tulisannya gereja ini disegel. Tuh, apa untuk menyegel yang lain gitu? Itu yang tadi dibilang oleh kita, itu ya bagian dari apa yang sering kita sebut sebagai fenomena meningkatnya kapasitas koersif warga. Warga kita itu sering mengekspresikan apa yang tidak disetujuinya secara bahkan dengan menggunakan daya paksa, dengan menggunakan alat-alat kekerasan. Nah, itu yang disebut sebagai
meningkatnya kapasitas koerasif warga. Jadi sekali lagi, tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang dilakukan oleh warga negara, aktor non negara itu seharusnya merupakan panggilan bagi kita semua untuk terus melakukan pendidikan publik, melakukan public campaign, melakukan public education agar warga negara kita itu terbiasa dengan perbedaan sehingga mereka at the end of the day mereka akan membangun satu tatanan masyarakat yang disebut sebagai peaceful coexistence atau masyarakat yang mau hidup berdampingan secara damai dengan yang berbeda di tengah perbedaan itu. Kira-kira itu. Yang lain adalah pemerintah. Bagaimana melihat minoritas? Seharusnya begini. Kalau kita berbicara soal modal pembangunan, nggak ada negara yang bisa membangun tanpa 4 modal. Pertama, modal natural atau natural capital. Yang kedua, modal ekonomi atau economic capital. Yang ketiga, modal manusia atau human capital. Yang keempat, modal sosial atau social capital. Maka keberagaman itu harus diletakkan, dipandang sebagai bagian dari cara kita merawat modal sosial kita. Orang yang di dalam komunitas itu jumlahnya sedikit, ya mereka tetap saja modal pembangunan. Mereka bersumbangsi bagi pembangunan. Kalau kita cek misalnya ikon prestasi Pancasila tahun 2023 kalau tidak salah yang diberikan oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satu ikon prestasi Pancasila yang diberikan oleh BPIP itu diberikan kepada HF, Humanity First, sebuah lembaga filantropi di bawah Ahmadiyah. Itu jadi penerima ikon prestasi Pancasila tahun itu. Kenapa? Karena di tahun itu HF menjadi pendonor mata terbesar saat era Republik. Donor mata terbesar. Nggak ada organisasi yang memberikan donor mata sebesar donor mata yang dilakukan oleh HF. Poinnya, berarti HF yang minoritas itu kan menjadi salah satu pemberi solusi bagi persoalan Republik ini, soal penyakit mata, soal kebutaan dan seterusnya. Jadi ada satu organisasi yang menggalang donor mata terbesar. Artinya pada bagian ini kita mau bilang bahwa minoritas itu social capital dan pemerintah itu harus firm melihat ini. Jadi jangan dipandang bahwa yang sedikit itu pencipta instabilitas. Nah, cara pandang kita kan selalu begitu. Kenapa kelompok yang kecil itu dipaksa untuk tunduk pada yang banyak? Gitu. Karena ada anggapan bahwa yang sedikit itu menciptakan instabilitas. Cara pandang bahwa yang sedikit itu troublemaker itu harus dikoreksi. Problemnya menurut saya. Jadi social capital kita itu harus dipandang secara holistik oleh pemerintah dengan meletakkan minoritas itu sebagai juga modal pembangunan seperti yang lain. Jadi nggak ada pembangunan yang bisa dilakukan oleh satu kelompok warga negara saja, tidak ada. Jadi pembangunan itu harus dilakukan secara semesta oleh seluruh warga negara. Itulah kenapa cerita pembangunan di muka bumi itu selalu menjadikan modal sosial sebagai modal pembangunan. Social capital merupakan modal pembangunan. Maka minoritas agama itu harus dilihat sebagai modal pembangunan, bukan penyakit atau beban pembangunan. Jadi jangan melihat mereka sebagai trigger bagi instabilitas politik, tapi lihat mereka sebagai modal sosial bagi pembangunan Indonesia yang kita cintai. Saya kira itu. Terakhir,
reorientasi. Kenapa di laporan ini kami memberikan tekanan serius pada soal reorientasi itu? Karena begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita cek data sejak tahun 2007 itu, coba lihat laporan kita di bagian yang menyebut angka. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita cek data sejak tahun 2007 itu di Republik ini terjadi 3.823 tindakan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dengan 5.639 tindakan sejak tahun 2007. 3.823 peristiwa dengan 5.639 tindakan itu angka yang besar untuk negara Pancasila bernama Indonesia yang memilih secara historical untuk menjadi negara beraneka ragam dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah sejak awal memilih untuk menjadi negara Pancasila yang bukan negara agama. Jadi seluruh warga negara, apapun agama mereka, punya saham yang sama atas keindonesiaan dan berhak atas benefit yang sama, maslahat yang sama dari keindonesiaan. Tapi kenapa kemudian kita membiarkan mereka menjadi korban dari 3.823 peristiwa pelanggaran, 5.639 tindakan? Artinya kalau kita bagi per tahun ada 201,2 peristiwa pelanggaran KUHP setiap tahun. Kalau kita bagi per minggu itu ada rata-rata 52 minggu ya. 52 minggu 2 hari per tahun itu. Dari dalam 365 hari itu ada sekitar 52 minggu. Dalam setiap minggu ada 3,9 peristiwa pelanggaran PBB dengan 5,7 tindakan pelanggaran per minggu di Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini problem yang sangat serius. Kita ini harus mengubah orientasi kita dengan meletakkan yang sedikit itu sebagai pemilik saham yang sama dan penikmat kemaslahatan yang sama. Mereka berhak atas kemaslahatan dari Indonesia ini. Ketika Indonesia ini dibangun, kita ini sudah berkomitmen untuk menjadi negara satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Itu pilihan historis kita. Kita tidak memilih untuk menjadi negara agama tertentu. Kita memilih untuk menjadi negara Pancasila. Maka sebuah ironi besar ketika kita membiarkan sekelompok orang karena jumlah mereka yang sedikit kemudian menjadi korban dalam 3,9 peristiwa setiap minggu dengan 5,7 tindakan pelanggaran setiap minggu. Itu problematik tentu saja. Sehingga pemerintah kita dorong lah. Pak Prabowo ini kan sering kita lihat dia, atau paling tidak beliau itu sering mengklaim diri sebagai si paling patriot kan. Sebagai patriot sejati, baliknya ke konstitusi negara, baliknya ke Pancasila, ke konstitusi. Jangan ke pandangan keagamaan kelompok-kelompok tertentu. Prabowo kalau patriot betul, ya baliknya ke konstitusi negara. Pasal 29 ayat 2 itu dirumuskan langsung oleh pemilik negara, oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, oleh Supomo dan kawan-kawan, oleh Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Jadi bukan generasi kedua perumus undang-undang dasar atau undang-undang dasar versi amandemen ya. Terus pasal 29 ayat 2 itu dirumuskan langsung oleh para pendiri negara, dan sudah tiba saatnya menurut saya patriot bernama Presiden Prabowo itu kembali ke fitrah bernegara kita, hukum dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk memberikan jaminan yang lebih tegak lurus terhadap minoritas agama di
Indonesia. Makanya kita mendorong, karena mendorong reorientasi, karena faktanya itu mencemaskan. Satu. Yang kedua, ada sebenarnya langkah-langkah progresif. Tadi kita sudah menyinggung itu. Beberapa daerah itu kan sudah melakukan atau apa namanya ya kita sebut mereka itu sudah mencanangkan begitu banyak inisiatif baik yang itu harus di-align oleh pemerintah pusat. Kota terutama, beberapa kota itu mereka sudah punya regulasi yang baik untuk memajukan toleransi, untuk menjamin hak kelompok minoritas. Itu terjadi di banyak daerah. Tadi dua sudah disebut oleh kita, tapi lebih banyak situasi sesungguhnya itu lebih banyak dari itu. Kalau kita cek kota-kota 10 besar IKT, indeks kepatuhan toleran, secara umum mereka punya regulasi yang baik. Artinya prakarsa daerah yang baik-baik ini kan harus di-align oleh pusat secara legal. Kami menyebutnya sebagai perlu harmonisasi, perlu pemberian legitimasi legal kepada inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan oleh daerah itu, diantaranya dengan membuat regulasi di tingkat nasional yang lebih baik. Jangan sampai daerahnya itu lebih maju daripada pusatnya. Prakarsa daerah itu sudah banyak dan pemihakan dan pengaturan yang baik, termasuk fasilitasi yang baik dari pemerintah tingkat nasional, itu pasti akan memberikan legitimasi kepada daerah sekaligus melakukan harmonisasi legal yang pada bagian itu dibutuhkan oleh daerah agar mereka lebih antusias untuk memajukan toleransi, menegakkan dan menguatkan kebinekaan keberagaman yang ada di Indonesia sebagai bagian dari jargon utama negara Pancasila yang kita cintai. Saya kira saya berhenti di titik itu, saya kembalikan kepada Ihsan. Bapak Ibu dan teman-teman, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Khalili maupun Kirtan bahwa peristiwa intoleransi yang terjadi di tahun 2025 berada di angka 221 dengan 331 tindakan. Itu mencerminkan dua hal. Pertama, peristiwa intoleransi yang terjadi di tahun 2025 seperti tahun-tahun sebelumnya itu berlapis. Mengapa berlapis? Karena satu peristiwa terdiri dari lebih dari satu tindakan. Artinya selain berlapis itu juga masif. Dan yang kedua, ternyata pada tahun 2025 di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran masih terdapat gap antara komitmen normatif dari pemerintah dengan realitas di lapangan mengenai pemajuan toleransi. Karena kalau kita periksa berbagai dokumen dari pemerintahan sekarang seperti Asta Cita maupun berbagai statement dalam berbagai kegiatan oleh Presiden begitu, pemajuan toleransi itu menjadi salah satu hal yang sering diungkapkan oleh Presiden. Nah, tetapi nyatanya dari temuan setara masih terdapat ratusan, banyak 221 peristiwa. Memang ada banyak sekali keganjilan kita temukan di lapangan bahwa ada istilah kegiatan ini disegel. Kita nggak pernah tahu secara legal standing sebuah kegiatan disegel itu bentuknya apa. Kita tahu bangunan itu bisa disegel. Ketika ada CB, suatu fatwa berselang itu, ini bangunan bisa disegel, tapi kegiatan disegel gitu. Ini kebetulan saya juga ngambil salah satu penelitian objek penelitiannya ada di Ahmadiyah gitu. Nah ini sesuatu yang mungkin jadi elaborasi juga untuk diskusi kita hari ini gitu. Nah pertanyaan saya begini Mas, ketika kita bicara mengenai bagaimana peran tadi kan Perpres ya yang diharapkan bisa menganulir atau katakanlah buat perubahan terhadap kebijakan lokal atau mungkin SKP 3 Menteri sampai dengan Perwal, kira-kira realisasinya seperti apa sih kita harapkan gitu, yang memang bisa akhirnya membuat sebuah terobosan baru bahwa ya ini memang kita perlu yang namanya keberagaman sebagai tidak hanya saham gitu, tetapi memang bagian dari masyarakat kita secara utuh. Kita nggak pernah ada yang masyarakat yang monolitik atau mono etnis gitu, itu nggak bisa gitu. Memang kita sudah dari awal tidak pernah ada yang namanya seperti itu gitu. Tetapi ada satu hal juga yang saya noticeable di sini adalah ada satu upaya atau ada semacam diskursus yang berbeda di lapangan bahwa
keagamaan itu seringkali luput dari semacam gerakan ideologi. Ini yang menurut saya juga perlu kita antisipasi gitu. Antara agama dan ideologi sebagai gerakan politik ya gitu. Sebagai gerakan ideologi politik. Tapi bungkusannya atau katakanlah ornamen di dalamnya seringkali dipasangkan berbagai macam narasi sifatnya religius gitu. Nah, di sanalah kita bisa lihat bagaimana mayoritarianisme kemudian melawan dengan minoritas ya, kelompok minoritas yang pada prinsipnya akan selalu bertentangan dengan wilayah-wilayah yang katakanlah doktrinal gitu. Yang satu akan menolak yang lain, begitu seterusnya. Dan itu ada sifat dominasi dan submisi. Nah, saya melihat itu juga perlu kita antisipasi juga bagaimana redaksi yang tepat gitu untuk kita ajukan, katakanlah ada semacam kesempatan kita berdialog dengan pemerintah. Kira-kira bagaimana sebenarnya baiknya kita tuangkan semua gagasan atau aspirasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko Susilo tadi. Ya. Oke. Berikutnya silakan Bapak Yuda. Selamat sore, terima kasih. Nama saya Sewa. Saya ingin tanyakan beberapa. Bapak namanya siapa? Sewa, Bapak Sewa dari Medan. Medan. Ada ingin kita pertanyakan persoalan pengakuan agama di Indonesia ini nggak jelas berdasarkan apa, bukannya banyak agama kepercayaan etnis religius, etnis spiritual itu nggak diakui, harusnya itu diakui juga karena mereka bukan berdasarkan ada tokoh, ada kitab, ada itu saya bukan. Mereka pun kitab juga, kitabnya cuma diucapkan dalam pikiran mereka. Yang kedua, ada teman-teman dari Sikh itu kenapa mereka nggak diakui sebagai agama? Kenapa mereka dimasukkan ke Hindu? Sebenarnya mereka beda dengan Hindu. Itu kesalahan negara memasukkan Sikh itu ke dalam Hindu. Itu satu kesalahan. Nah, itu kesalahan paling fatal di Indonesia. Yang kedua yang ketiga mungkin FKUB itu harus dihapuskan karena nggak bermanfaat gitu untuk umat beragama. Yang keempat, teman-teman Muslim di Kabupaten Tapanuli Utara di Samosir sulit mereka mendapatkan izin untuk renovasi masjid, membangun masjid. Sebab di situ terjadi diskriminasi juga. Dan di Tapanuli Utara terjadi diskriminasi terhadap agama Parmalim karena mereka sulit membangun rumah ibadah. Jadi minoritas di mana Kristen jadi mayoritas, mereka menghindar juga. Kalau bupatinya, gubernurnya Kristen, kepercayaan nggak bisa membangun rumah ibadah. Jadi terjadi tirani juga. Itu. Jadi persoalannya sama di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Selwa dari Medan tadi. Ada yang lain Bapak Ibu dan teman-teman? Ya, silakan terakhir dari Bapak. Kita Ya. tiga dulu. Ya, nama saya Ayu. Ingin bertanya. Bapak Ayu. Bapak Ayu. Ya, ingin dari alumni Universitas Pancasila. Oke. Saya ingin bertanya. Tadi kan dipaparkan bahwa tindakan yang paling banyak itu terjadi di Jawa Barat ya. Saya hanya ingin tanya, itu secara spesifik itu di kabupaten atau di kota mana? Karena kalau yang sebelumnya itu kan laporannya itu kan yang ke Jakarta ya, hampir ke Bogor itu kan. Itu terkenal gitu dari wali kotanya yang dulu sampai sekarang gitu. Terima kasih. Oke, Ini terima kalau kasih. sudah tahu di jawabannya Depok ini. Bukan saya yang mengatakan. Terima kasih Pak Ayu. Oke, Mas Halifi dan Kirtan, ada tiga penanya. Pertama Mas Joko Susilo yang bertanya mengenai yang tadi menyoroti soal rumah ibadah yang disegel, kemudian soal redaksi atau terobosan regulasi untuk pembentuk toleransi dan permasalahan berkelindaknya antara agama dan ideologi politik. Kemudian Pak Selwa tadi bertanya soal pengakuan agama-agama di Indonesia itu apa dasarnya. Kemudian juga masalah soal agama Sikh yang dimasukkan ke Hindu gitu. Kemudian soal FKUB, kerja-kerja FKUB yang dianggap tidak maksimal, dan soal mayoritarianism gitu ya, bahwa terserah siapapun ya, agama mayoritas satu daerah sama ada perilakunya nanti gitu. Dan terakhir dari Pak Ayung
alumni Universitas Pancasila soal di Jawa Barat itu daerah mana saja sebenarnya gitu. Silakan Mas Rito, kita akan menjual. Saya tidak akan menjawab satu-satu, tapi saya ingin memberikan highlight beberapa ya. Mudah-mudahan satu jawaban bisa merangkum banyak hal ya. Pertama, saya ingin komen soal rancangan Perpres PKUB yang dibilang oleh Mas Joko, tapi ini berkaitan juga dengan apa yang tadi dibilang oleh Pak Selwa ya, PKUB bubarin aja gitu kan, karena nggak penting gitu kata beliau. Ini sebenarnya balik ke rekomendasi nomor 1 ya, nomor 2 yang mendorong rancangan Perpres PKUB pemeliharaan kerukunan beragama itu agar segera ada progres gitu. Tapi progres bukan hanya pada tahapannya, progres juga pada substansinya. Kalau misalnya Setara menyebut di dalam studi sebelumnya bahwa ada 9 lokus diskriminasi di dalam BBM, ya rancangan Perpres itu harus mengatasi soal-soal itu. Kalau masalahnya hanya menggeser dari satu peraturan yang namanya peraturan bersama menteri menjadi peraturan hukum yang lebih tinggi, yaitu peraturan presiden, ya itu hanya memberikan legitimasi bagi terjadinya intoleransi. Kalau lokus intoleransi pada lokus diskriminasi pada PBM tidak diubah. Sementara kalau kita cek rancangan Perpres PKUB yang dirumuskan terakhir oleh pemerintahan Jokowi, kalau kita lihat draft finalnya, Setara melihat bahwa kemajuan terpenting satu aja. Apa itu? Ketika FKUB itu dicabut kewenangannya untuk memberikan rekomendasi. Satu aja. Selebihnya nggak ada yang serius. 9 lokus diskriminasi dalam BBM termasuk formula 9060 ya masih estetis. Jadi begitu saja. Nggak ada perubahan signifikan. Jadi mumpung nyinggung soal rancangan Perpres PKUB, saya ingin melipir pada tadi rekomendasinya Pak Selwa untuk FKUB dibubarin aja. Ya sebenarnya nggak juga. FKUB ini ada manfaatnya di banyak tempat. Ada 1-2 FKUB Pak Selwa yang memberikan rekognisi terhadap agama lokal, terhadap budaya percaya. Mereka dilibatkan. Ya, kita bisa cek itu. Beberapa FKUB itu progresif. Jadi tidak semua FKUB itu nggak ada gunanya. Kira-kira begitu loh. Sehingga Setara sejak tahun 2019 itu memang sudah mendorong agar FKUB itu digeser perannya. Jadi dia jangan menjadi perpanjangan tangan kelompok mayoritas. Nah, sekarang ini kan perpanjangan tangan. Karena misalnya model pemilihannya ya proporsional kan. Siapa yang banyak di masyarakat itu, ya itu juga yang akan banyak di FKUB. Artinya seperti yang dibilang oleh Kirtan tadi, yaitu melegitimasi veto sosial sebenarnya. Karena FKUB menjadi perpanjangan tangan mayoritas. Nah itu yang kita hindari. Jadi kenapa yang tadi dibilang oleh Pak Selwa, di banyak tempat FKUB itu tidak memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah. Jangankan pendirian rumah ibadah, renovasi aja tidak dapat rekomendasi dari FKUB. Ya salahnya kita memberikan kewenangan besar FKUB untuk menentukan hitam putihnya penghargaan terhadap minoritas, sehingga ya yang diberikan izin adalah mereka yang mau tunduk pada kehendak mayoritas. Itu problem. Sehingga rancangan Perpres PKUB zaman Jokowi, saya kira penting untuk bicara bahwa salah satu kemajuannya adalah ketika rekomendasi, kewenangan untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah itu dicabut dari FKUB. Jadi FKUB itu harus kita transform untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lebih serius dari itu. Nama forumnya aja FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Enggak mungkin dia menjadi lembaga restriksi, forum pembatasan. Dia harus menjadi forum kerukunan yang fungsinya adalah melakukan
pendidikan publik, melakukan public education, melakukan mediasi jika ada penolakan. Jadi dia jangan menjadi pihak. Sekarang kan lebih sering FOB itu menjadi pihak. Ketika terjadi penolakan, dia termasuk yang menolak. Nah, problem. Harusnya dia berada di tengah, menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa. Berkonflik, ada dispute, ada sengketa. Ketika ada sengketa sosial, ketika ada ketegangan sosial atau social tension, ya FOB harus hadir menjadi penengah. Nah sekarang enggak, kenapa? Karena FOB-nya itu berpihak. Sehingga menurut kami ya FOB itu harus ditransformasi. Jadi yang besar itu bukan hanya transformasi Polri, bisa, tapi juga transformasi FOB. Jadi FOB itu perlu direformasi mulai dari mekanisme rekrutmennya. Kalau sekarang ini kan siapa yang menjadi anggota FOB yang paling bisa menyenangkan pemerintah daerah. Makanya kan pandangan umum ya masyarakat kita ya orang-orang FOB itu orang-orangnya kepala daerah pada dasarnya, orangnya bupati, orangnya wali kota. Karena rekomendasi untuk orang bisa duduk kan keluarnya dari Kesmako. Ya para pimpinan di OPD itu kan orang-orangnya kepala daerah semua. Makanya FOB itu sendiri disebut sebagai orangnya kepala daerah, orangnya bupati, orangnya wali kota. Kalau di tingkat provinsi orangnya gubernur. Ini yang keliru. Seharusnya FOB itu mengabdi pada kebinekaan. Dia direkrut secara profesional. Maaf, bagian ini off the record ya. Nggak apa-apa, termasuk kecuali nggak bilang off the record ya. Jadi jangan dikutip nih. Ada anggota FOB yang kami telusuri gitu, yang dia berafiliasi dengan kelompok teror. Jadi kan off the record. Jadi ada FOB itu yang anggota FOB itu terafiliasi dengan itu. Yang salah apa? Nah di bagian ini sudah bisa off the record. Yang salah direkrutmennya. Harusnya kan kalau kami sering mengatakan rekrutmen harus terbuka. Jadi bentuk pansel lah. Siapa yang duduk di situ ya orang-orang yang cara pandang, perspektif, pemihakannya terhadap pendidikan itu jelas. Orang-orang kampus kan bisa duduk di situ. Negarawan. Kalau negarawan mungkin agak berat. Satu-satunya lembaga negara yang merekrut negarawan itu MK saja kan. Tapi juga nggak jelas juga karena ketua MK juga korupsi. Masih kan Akil Muhtar? Perbedaan Akil Bali dengan Akil Muhtar? Akil Bali pipi basah, Muhtar ketangkap basah. Akil Muhtar tuh gitu, korup juga dia gitu. Waktu itu. Nah, tapi di undang-undang MK kan disebut hakim Mahkamah Konstitusi itu seorang negarawan. Gitu. Ya FOB nggak perlu lah negarawan, tapi dengan sistem seleksi yang lebih baik, dengan asasnya itu digeser, harusnya bukan proporsional. Dan sekarang ini kan proporsionalitas nih, di dalam PPM kan disebut begitu, secara proporsional. Jadi asasnya proporsionalitas, mestinya digeser, ditransform dari asas proporsionalitas menjadi asas inklusi dan representasi. Jadi mau ada 3 orang pemeluk agama di situ, ya harus terwakili dalam FOB. Jadi jangan proporsionalitas. Kalau proporsionalitas ya FOB itu menjadi perpanjangan tangan mayoritas saja. Yang lain, misalnya pemberian perspektif yang lebih baik lah terhadap keragaman gender, harus lebih inklusif lah. FOB itu tokoh agama itu paling satu itu kalau voting ya udah kalah dia. Jadi dia itu tokoh agama perempuan ada di FOB itu hanya sebagai pelengkap pemerintah. Formalitas saja. Harusnya lebih substantif. Jadi kalau tokoh agama misalnya ya normalnya kalau dalam pemilu itu kebijakan afirmatif itu berapa sih? 30% ya? 30% perempuan. Ya itu mestinya menjadi norma nasional termasuk dalam FOB.
tokoh agama perempuan itu kan banyak. Ya harusnya mereka bisa sampai 30%. Itu bagian dari transformasi kelembagaan yang mesti dilakukan oleh kita semua untuk FOB. Jadi Pak Prabowo, saya sebut Pak Prabowo ya, karena presiden kita kan Pak Prabowo. Ya bukan saya nggak mau nyebut Gibran. Ya oke lah, pemerintahan Prabowo Gibran karena presiden non presiden. Ini pemerintahan ini memang harus melakukan transformasi juga untuk FOP. Ya. Yang lain selain transformasi kelembagaan, tadi transformasi peran lah, fungsi-fungsi tadi ya FOB untuk mendidik publik mengenai kerukunan itu penting lah. Untuk FOB itu menjalankan fungsi mediasi ketika terjadi penolakan dan seterusnya, itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang lain soal mengenai kepercayaan, Pak Selwa, saya setuju sih. Sebenarnya ketika kita cek misalnya putusan MK, putusan tahun 2017, kasusnya sih 2016, tapi putusan itu kan keluar di tahun 2017. Putusan 2017 itu kan memberikan rekognisi kepada pengayat kepercayaan dalam undang-undang Hindu. Jadi di KTP, di KK itu kan harusnya udah clear karena putusan MK itu memberikan jaminan terhadap hal itu. Pertanyaannya kemudian, apakah putusan MK itu dilaksanakan secara tegak lurus dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah? Ya enggak juga. Undang-undang Admindu aja sampai detik ini yang clear ini kan baru KTP saja, Pak. Iya. KK itu problematik. KK itu masih problematik. Karena apa? Karena KK itu kan berkaitan dengan status suami istri dari seseorang. Pengayat itu kan siapa suaminya, siapa istrinya, kan artinya harus clear pencatatan pernikahan mereka. Sampai saat ini itu nggak clear. Beberapa waktu yang lalu, Starans itu mendapatkan keluhan dari warga di Sumatera sana, gitu, yang mereka tidak smooth dalam akad karena status suami dan istrinya secara legal itu problematik. Akhirnya disarankan oleh Dinas Dukcapil setempat untuk sarannya itu agak lucu. Akhirnya si ibu disebut sebagai ibu melalui sebuah ikatan perkawinan yang tidak tercatat. Ini problematik gitu. Jadi KTP kita barangkali sudah clear, tapi KK itu masih problematik. Belum lagi soal pekerjaan dan segala macam. Misalnya tahun yang lalu ketika rekrutmen angkatan darat kalau tidak salah di TNI lah, angkatannya apa saya lupa. Tapi ada teman-teman di Sulawesi sana yang berkeluh mereka tidak bisa daftar. Memang ketika kan daftarnya online, ketika diklik itu pengayat itu ada di situ. Nama pengayat, nomenklatur agama pengayat sesuai dengan putusan MK. Tapi begitu dia pilih pengayat kepercayaan, dia nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya karena muter-muter loading buffering gitu. Akhirnya dia memilih untuk coba deh ganti Kristen. Begitu dia ganti menjadi Kristen, lanjut deh berikutnya itu. Artinya secara teknikal masih ada gap ya kalau dalam bahasa Indonesia, kesenjangan serius lah dari putusan MK yang seakan-akan ideal ini. Kalau teman-teman pengayat itu Pak Selwa sering menyebutnya putusan MK itu sebagai pengakuan setengah hati. Ya seperti diakui tapi digadoli juga. Seakan-akan di atas kertas itu indah, tapi di lapangan itu problem.
banyak orang yang dipaksa untuk keluar dari identitas penghayat dan memilih untuk menjadi identitas agama tertentu. 1 dari 6 di Indonesia. Dan itu nggak berubah sampai detik ini, sampai di tahun 2026. Karena saya dapat keluhan itu 2 minggu yang lalu ya. Artinya sampai bulan ketiga di 2026 kita melihat bahwa rekognisi yang diberikan oleh putusan MK terhadap kepercayaan memang belum seideal yang kita baik. Baik, terima kasih Bang Ihsan, sedikit mungkin merespon khusus untuk terutama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Selwa ya, khususnya terkait dengan pertanyaan bahwa sebenarnya atas dasar apa sih pengakuan agama-agama di Indonesia ini gitu ya. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya pasti akan mengarah ke atas dasar PNPS 1965, Pak Selwa, di mana di dalam ya kita tahu memang ada banyak hal yang juga sifatnya problematik di dalam PNPS tersebut gitu ya. Nah, dalam PNPS itu kan juga diungkapkan sebenarnya bahwa alasan kenapa tercantum agama-agama yang sekarang kita tahu adalah agama-agama yang bahasanya difasilitasi oleh negara ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya agama-agama yang dalam tanda kutip diakui itu nggak ada dalam konstitusi kita gitu ya. Cuman memang PNPS 65 menilai bahwa keenam agama ini adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia gitu, dimana kita bisa lihat juga di sini bahwa lagi-lagi orientasi dari regulasi ini itu adalah kepada kelompok-kelompok mayoritas gitu, dimana sangat jelas juga terlihat dalam PNPS tersebut bahwa kemudian kan disebutkan juga selain dari 6 agama tersebut ya, dari Yahudi, Zoroastrianisme, Tao dan Shinto ini kemudian juga tidak diabaikan hak-haknya, tetapi dengan kemudian menyebutkan mereka kemudian itu juga memperlihatkan bahwa negara itu memberikan semacam layer atau posisi kepada kelompok-kelompok ini gitu loh, bahwa kelompok-kelompok yang minoritas itu diletakkan pada posisi yang kedua gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan kasus ini dengan agama Sikh gitu ya khususnya, kalau kita lihat pada saat itu balik lagi tadi karena memang yang paling banyak dianut adalah keenam agama itu ya, lalu salah satunya ada eksistensi agama Sikh yang juga tumbuh di tengah-tengah agama tersebut gitu ya, sekalipun memang agama Sikh merupakan agama yang mungkin jumlah penganut atau populasinya itu sangat kecil gitu ya di Indonesia, lebih kecil. Nah inilah yang kemudian mungkin menjadi alasan gitu pemerintah negara mensimplifikasi keberagaman gitu ya dengan memasukkan kelompok agama Sikh ini secara administratif ke dalam ke payung agama Hindu gitu. Menurut saya pribadi ini adalah sebuah bentuk simplifikasi dari negara gitu, di mana sebenarnya negara kita itu sudah diperlihatkan dengan keberagaman. Kita punya modal keberagaman, tapi di satu sisi negara kita juga tidak siap menerima keberagaman gitu, dengan gampangnya bisa memasukkan, mengkategorisasi agama-agama yang lebih kecil gitu ya ke dalam agama-agama yang lebih besar gitu, yang kemudian bisa memayungi minoritas. Nah sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya secara administratif kelompok agama Sikh ke dalam agama Hindu ini mengurangi tension yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman Bahai yang mengalami banyak kesulitan gitu, terutama dalam pencatatan administratif ya, lalu kemudian teman-teman Ahmadiyah yang sampai sekarang masih sesimpel berjuang gitu ya untuk bisa bertahan gitu di tengah penolakan yang ada gitu, di tengah persekusi yang terjadi. Nah, kami tidak mengalami hal yang seintens itu gitu ya. Disclaimer dulu Bapak Ibu dan Pak Selwa dan rekan-rekan gitu ya, saya kebetulan salah satu orang muda dari komunitas agama Sikh gitu. Jadi
ini membuat kita mungkin ada tendensi ya merasa lebih nyaman karena pastinya masalah atau tension yang dihadapi itu nggak seberat teman-teman yang lain gitu. Tapi ada satu permasalahan mendasar yang sampai sekarang kita alami gitu ya. Ada satu dampak yang sampai sekarang itu belum ada jalan keluarnya gitu, yaitu adalah krisis identitas. Di mana kami di Indonesia yang mengalami krisis identitas karena adanya simplifikasi itu gitu loh, karena adanya kategorisasi itu gitu, di mana dalam banyak ruang, dalam banyak kesempatan kami selalu dianggap sama pada akhirnya gitu. Itu yang menjadi kemudian permasalahan lain yang muncul gitu ya. Tapi balik lagi, kenapa sih tidak diakui sebagai agama? Ya itu tadi, karena regulasi-regulasi kita itu orientasinya masih pada kelompok-kelompok mayoritas gitu. Jadi gak heran ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap atau pembatasan ruang gerak terhadap kelompok minoritas, itu solusi yang ditawarkan dari aparat gitu ya, atau dari negara itu ya selalu solusi perukunan gitu, tanpa menyelesaikan akar permasalahannya. Mungkin itu dari saya, Bang Iksan dan Pak Selwa. Terima kasih. Setelah itu diantaranya, selain dalam konteks pemerintahan, dalam konteks tata kelola pemerintahan, setelah kemudian mengusulkan yang namanya inclusive governance atau tata kelola pemerintahan inklusif, tapi dalam spektrum yang lebih luas, dalam arti untuk kota atau kabupaten, setelah kemudian menawarkan konsep yang namanya ekosistem toleransi. Di studi indeks kota toleran kami sudah menjabarkannya. Dalam konsep itu kami menjelaskan bahwa dalam sebuah kota itu perlu ada kolaborasi serius antara entitas pemerintah dengan entitas masyarakat sipil begitu dalam pemajuan toleransi. Karena dalam ekosistem toleransi, peristiwa itu hanya satu dari 8 indikator pemajuan toleransi. Karena kalau nanti bisa Bapak Ibu cek apa saja indikator dalam kota toleran, itulah ekosistem yang kami maksud gitu. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah butuh 3 jenis kepemimpinan untuk memastikan ekosistem toleransi itu berjalan. Pertama adalah kepemimpinan politik, ini yang punya adalah kepala daerah. Kemudian kepemimpinan birokrasi, ini yang punya adalah OPD. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan masyarakat. Tiga kepemimpinan ini itu punya perannya masing-masing. Karena dalam kota-kota tertentu, transisi politik itu mempengaruhi kondisi kota-kota itu dalam toleransi. Misalnya pemimpin sebelumnya itu punya fokus yang penuh, tapi kemudian karena pergantian pemimpin berikutnya itu punya visi yang berbeda. Nah, kemudian juga soal birokrasi dan segala macamnya, itu menjadi kepemimpinan yang kami tawarkan dalam ekosistem toleransi untuk menjawab berbagai problematika dalam isu toleransi daerah. Lebih lengkapnya bisa Bapak Ibu cek nanti di studi IKT kami gitu. Dan juga akan rilis tahun IKT 2025 akan rilis di bulan April mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara online, kami kira sampai di situ dulu untuk diskusi kita secara formal seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Di belakang ada snack, ada minuman bagi yang tidak berpuasa silakan dinikmati. Bagi yang berpuasa boleh dibawa pulang untuk berbuka di jalan misalnya. Dan lebih lanjut jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kepada Mas Halili di luar tadi ataupun kalau teman-teman yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore dan selamat menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.